Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Natarski, MPM 2578 2029. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on tentang WordUp Mini Project 1. Tugas video WordUp ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antar kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dimulai. Wajib video bagian A, dokumentasi dan validasi teknis. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagian konsep-konsep program yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Bash, Presenters, dan Python Essential 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Bagian 2 ini nanti kita akan jelaskan bagian terakhir. Oke, pertama kita akan menjelaskan project kita. CMD project kita yang kita buat dari lab dari mini project yang kita buat. Maaf, salah pencet deh. Maaf. Kita enter. Nah, di sini yang kita buat, tambah sensor suhu, tambah sensor kelembapan, data riwayat, data anomali, laporan kritis, dan keluar. Ini yang kita buat. Kita coba 1. Lalu 2. Lalu kita ke nomor 3, lalu ke nomor 4, lalu nomor 5. Tidak ada anomali lagi. Nah, di sini tidak ada. Kalau tidak ada, kita nomor 6. Nah, di sini menyusun laporan kritis data. Sini semuanya. Lalu kita keluar. Nah, ini yang kita buat dari yang kita bangun. Tambah sensor suhu, semuanya ini 1 sampai 7 ini. Lalu kita akan menjelaskan dulu. Minggu pertama, versi control system atau
VCS. Pada praktikum ini mahasiswa akan menjalankan konsep dan penerapan versi control system atau VCS menggunakan Git dan GitHub sebagai alat utama dalam mengolah perubahan kode program. Mulai praktikum ini mahasiswa tidak hanya memperhatikan pada perintah dasar Git terhadap tetapi juga diarahkan untuk memahami alur berpikir versioning. 1. Bagaimana perubahan dicatat. 2. Bagaimana versi penting ditandai atau commit and tag. Bagaimana riwayat perubahan dapat diteruskan dan dikembangkan ketika terjadi kesalahan. Di sini versi control sistem yang mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengolah versi perangkat lunak, mendeteksi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungan menggunakan VCS antara lain mampu melacak perubahan atau upload pada kode, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan. Lalu di sini perintah tujuan GitHub. Git adalah salah satu versi yang diciptakan oleh Linux. Di sini kita akan mempelajari GitHub itu apa sih? Git config and list itu apa? Di sini pelajari semua sampai bisa meremote dari GitHub. Lalu materi nomor 2. Lalu lab 2. Lab 2 nih sesi praktikum dirancang untuk melatih ketelitian dan menulis kode pada Python yang berstandar bersih dan profesional. Lab 2 ini TZ of Python. Zen of Python ini kita akan mempelajari part 8. Nah, ini yang kita pelajari banyak lah. Lalu ketiga,
Mini project. Mini project merupakan rangkaian tugas programming yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Aplikasi yang digunakan pada mini project ini memiliki karakteristik berikut: berbasis Python atau CLI, menggunakan modul dan package, mengolah data menggunakan string list directory, mengimplementasikan objek oriented programming, exception handling, file processing, generator interaktor dalam Lambda version, menampilkan identitas mahasiswa pada output, dan file log. Lalu lab session 3, kita lihat sini. Nah, judulnya Smart Version Node Simulator. Membuat struktur data dari simulator kayak temperatur. Kita akan coba di GitHub, ke GitHub. Kita ekstrak dulu. Sabar, kita coba buka CMD. Nah, di sini kita PY main 2578/2029.py. Nah, ketiga kita membuat baca suhu, baca kelembapan, pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Node. Mahasiswa akan memisahkan logika utama program dengan logika pembacaan sensor ke dalam direktori. Nah, seperti tadi. Seperti ini nih. Jadi seperti ini nih.
Lalu kita lanjut ke lab 4. Sabar, kita lab 4. Nah, lab 4 ini pada sesi ini perkembangan mini project akan difokuskan pada penelitian dalam itu ya. Nah, kita langsung buka. Judulnya tetap sama seperti tadi. Pada sesi ini Anda akan mengembangkan simulator smart environment yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Sebuah sistem IoT yang baik harus memiliki daftar interaktif perangkat yang dikelola. Anda akan menambahkan fitur untuk mendaftarkan sensor baru menggunakan manipulasi string. Lalu kita ke GitHub lagi, kita buka yang lab 4. Lab 4 file, kita ekstrak lagi. Kalau kita sudah ekstrak, kita buka CMD. Cara ngeceknya seperti tadi. PY main 2578/2029.py. Nah, ini yang kita tambahkan. Not sensor, baca sensor suhu kelembapan, sensor kelembapan, lihat riwayat. Nah, ini yang kita lihat tadi. Kita coba 1 S1 udah berhasil. Kita coba nomor 2, node tersedia S1, pilih node S1. Nah, data sensor suhu, jenis, nilai, jenis suhu C. Nah, kalau sudah, kita ke nomor 3, node tersedia S1 lagi, sama saja jenisnya kelembapan. Lalu nomor 4, lihat riwayat. Ini riwayatnya. Lalu nomor 5. Kalau sudah, kita lanjut ke lab 4. Kita keluar dulu. Kita ke lab 5. Sesi lab minggu 5 dan minggu 6 merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedur
plural dan linear. Kini saatnya mengubah paradigma berbasis object oriented programmer. Pada minggu 5, fondasi sistem akan diletakkan. Konsep berdasarkan seperti kelas, objek, atribut, dan method akan diterapkan untuk merancang blueprint dari entitas utama program, seperti modul sensor IoT untuk perangkat jaringan. Dari sini data dan fungsi mulai dibungkus menjadi satu kesatuan yang rapi. Nah, kita buka sini. Minggu kelima ini akan masukkan tambahkan program kelas, objek, tambahkan kelas dan objek. Lalu kita ke ini lagi, yang ke lab 5. Dulu. Kita ekstrak lagi. Kalau udah kita buka. CMD main 2578/2029 TPY. Oh, salah, maaf. Ini ada masalah apa ini? Oh iya, lupa. CMD. Nah, PY main NPM kita 2578/2029 TPY. Nah, di sini masih sama. Kita coba satu. Lalu kita ke nomor 2. Satu lagi. Data sensor suhu. Iya, lalu nomor 3. Satu lagi, jenis kelembapan. Lalu nomor 4 masih sama. Nomor 5 kita keluar. Kalau sudah, kita ke lab 6. Kita ke lab 6. Selanjutnya pada minggu 6, arsitektur dasar tersebut akan
diimplementasikan dan diuji ketangguhannya. Konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan versi perangkat yang lebih spesifik. Kita buka. Pada sesi ini, penerapan level selanjutnya dari program orientasi objek atau OOP akan dilakukan. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan suhu kelas untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun kelas temperatur. Kita buka lagi GitHub-nya. cmd py main 25/8/2029 di sini masih sama, tapi kita buka sini pakai Sublime. Nih, kita buat manajer node main. Kita buka main node manager. Ini kode-kodenya: temperatur node, humidity node, sensor node, lalu mainnya. Nih, kayak gini semua. Lalu kita jalankan. Satu, dua, lalu nomor 3. Nah, di sini terbaca valid atau error. 4, riwayat sensor. Nah, tidak ya. Lalu nomor 5 keluar. Lalu kita ke lab 7. Lalu lab 7
Lab 7 dan Lab 8 merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project. Masih dibangun menggunakan pada minggu-minggu sebelumnya. Oh iya ya. Pada minggu 7 fokus utama adalah optimalkan kinerja dan error. Pada sesi ini pemahaman terhadap konsep Python tingkat lanjut akan diuji dengan menambahkan 3 fitur baru dalam simulator IoT. Customer experience akan digunakan untuk merancang sistem kalibrasi version. Instruksi praktikum: buat 2 kelas yang merupakan child class dari expression, global tree error dan sensor bad error. Kita buka lagi tab 7. PY. Nah, di sini ada yang ditambahkan cari anomali data. Sabar. Sini sih. Misalnya kita coba 1, lalu nomor 2, nomor 3. Di sini temperatur node, humidity, sukses semua. Lalu nomor 4, suhu sebelumnya. Ya. Lalu nomor 5, mencari anomali data sensor. Tidak ada anomali. Nomor 6, lalu kita keluar. Lalu kita lanjut lagi ke lab 8.
Lab 8 data persistent file dan lambda version. Deskripsi tugas. Pada sesi ini simulator IoT akan berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen. Fitur atau auto save log akan diimplementasikan menggunakan Context Manager. Selanjutnya, fitur sistem pelaporan cepat akan digunakan untuk membaca kembali file penyimpanan sebelumnya. Lab 8 ini kita auto save. Standar penulisan kode awal. Fitur auto save log, generator laporan kritis, lalu standar penulisan kode. Nah, itu saja tab 8. Lalu kita ke B. Bagian B. Tadi kan bagian A, dokumentasikan dan validasi teknis. Kita bagian B sekarang, yang tentang. Pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajar. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu dalam perfilman dan jelaskan kegunaan pada tugas ini. Pemrograman Sally server, karena saya jadi sebuah materi yang saya baru tahu kalau programming ini saling terhubung ke mata kuliah lainnya, misalnya ke komputer jaringan 1 gitu. Kegunaannya untuk menyimpan data, mengungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit di lab 7. Selama setengah semester ini apa yang telah digunakan untuk melakukannya? Sering berlatih dan cari referensi dari teman-teman. Kendala utamanya saya dari anak SMK yang kurang paham cara mengoding.
Itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.